like a Hellcat. Bukan atau enggak? Enggak. Aku jarang pakai masker. Kalau sheet mask aku pakai setiap hari ya. Kalau masker yang udara-udara gitu aku nggak pakai, kecuali memang kayak ditegur gitu ya, kayak Bu bisa pakai maskernya, pakai. Tapi kalau nggak ditegur kita lepas lagi. Ini napes, sayang-sayang ditutup-tutup gitu loh ya. Sesek nih, dada juga sesek ya. Terus abis itu kalau misalnya ke mall, ke pasar apa segala macam, pegang-pegang. Misalnya abis beli makanan nih dari Gojek online gitu. Aku nggak cuci tangan dulu baru makan, jadi kayak ambil apa segala macam, terus makan aja pakai tangan. Walau lu kena corona kayak kena penyakit apa kayak demam berdarah kayak semua bisa mati lo tau ah. Emosi gue jadinya. Tapi kan nggak apa-apa kan. Di video itu aku bodoh ngomong, nggak dipikirin dulu, itu bener banget. Aku sama sekali nggak nolak kalian ngatain aku tuh, nggak, karena aku tahu di situ aku salah. Pokoknya aku mau minta maaf, dan kalian jangan dengerin omongan aku yang itu, karena sebenarnya aku pun pakai masker, dan aku tuh juga di tas aku tuh selalu bawa tisu basah yang ada alkoholnya gitu tuh aku selalu bawa. Jadi omongan aku di situ bener-bener ngawur banget. Kenapa setiap harinya itu setiap hari, setiap jam, setiap detik, setiap menit banyak orang, gue nggak nyebut orang goblok sih, cuman orang nggak pinter aja. Walaupun goblok dengan pinter itu sebuah sinonim, tapi menurut gue itu sama. Kenapa sih ketika orang itu sudah mencapai jutaan subscriber, mencapai ratusan subscriber, lu star syndrome banget men. Kalau dipikir YouTuber itu adalah sebuah media, lo bisa berekspresi dan lo bisa nyari uang. Tapi nyari uang bukan berarti lo bersikap goblok, bukan berarti lo bertindak goblok, berkata goblok, ngomong kasar, dan juga ngajak orang supaya goblok sama kayak lo. Tapi ketika lo sudah mencapai ratusan subscriber dan ketika lo mencapai jutaan subscriber, itu adalah tanggung jawab lo, untuk tanggung jawab sosial lo dari lo sendiri sebagai content creator kepada subscriber lo, supaya subscriber lo akan menjadi lebih pintar karena konten lo itu. Video ini ditujukan untuk content creator bernama AA Utap dan Indira Kalista. Oke, gua akan memberikan sebuah ujangan sedikit buat AA Utap. Sekarang gini, secara definisi dalam ilmu sosiologi, organisasi terkecil itu adalah keluarga. Dan cara definisi ilmu sosiologi itu, gue adalah mimpin keluarga sama kayak lo, akan tetapi lo, perbedaan lo dengan gue adalah seorang orang tua dan lo belum jadi orang tua. Jadi gini, seorang kepala keluarga itu kayak 3P. Dia itu pemimpin, dia itu pembina, dan dia itu petanggung jawab. Lo sebagai pemimpin, lo sebagai pembina, lo sebagai petanggung jawab keluarga lo, lo sebagai pemimpin, pembina, tanggung jawab istri lo, dan lo memimpin, membina, dan tanggung jawab atas anak lo. Jadi apapun yang dilakukan istri dan anak lo itu adalah tanggung jawab lo, dan apapun yang dilakukan anak dan istri lo itu adalah ya dosa mereka, ya dosa akan menjadi dosa lo juga. Jadi lo membela istri lo itu adalah hak lo, akan tetapi lo ingat, ada hak, ada kewajiban. Lo berhak membela dia, tapi lo berkewajiban untuk meminta maaf dan merubah sikap dan perkataan istri lo itu. Ketika kita mau memberikan sebuah pernyataan atau perkataan di sosial media, kita harus ingat adalah jejak digital itu jahat. Dan juga ketika misalnya nih, gue ngomong seperti ini, otomatis gue harus memproses, gue mengedit semua kalimat, semua kata, semua huruf, semua intonasi gue, semua tindakan gue di otak gue. Jadi gue editor perkataan gue, tindakan gue, susunan huruf gue, susunan kata gue tuh editornya tuh ada di otak gue. Ketika lo menganggap diri lo introvert, dan lo ketika menganggap istri lo atau lo menganggap diri lo cerdas, lo menganggap istri lo cerdas, itu hak lo. Tetapi
subscriber lo dan juga para netizen lainnya berhak menilai diri lo seperti apa, berhak menilai istri lo seperti apa. Dan ingat, ketika istri lo bilang dia tidak takut corona, itu sama aja lo tidak menghormati semua orang yang sudah berjuang untuk melawan corona ini. Dan ketika istri lo bilang tidak takut corona, sama aja lo tidak menghormati dan menghargai para tenaga medis yang sudah berjuang di garis depan. Lo tidak menghargai para tenaga medis yang sudah mati-matian mengorbankan nyawanya, mengorbankan waktunya, mengorbankan segala semua jiwa raganya untuk melawan corona ini. Dan dengan enaknya, dengan lancarnya, dengan lenturnya, mulut istri lo itu bilang, oh saya tidak takut corona, oh wallahu alam saya bisa kena corona, diabetes atau apa dia bilang tuh, demam berdarah, whatever itu. It's kind of bullshit, man. Gue bingung mau ngomong apa. Itu bukan kayak ya sejenis bullshit dan sejenis tai, gue bilang sih. Dan ingat, man, lu tinggal minta maaf, man. Tindakan lu tinggal minta maaf dan tinggal merubah sikap istri lo itu. Lu tinggal mereset semua, bukan mereset ya, mereset semua konten lo, mereset semua konten juga istri lo itu supaya jadi lebih baik, supaya mencerdaskan bangsa dan negara ini, supaya mencerdaskan masyarakat ini. Jadi please lah, lo jangan dengan lenturnya mulut istri lo itu bilang, oh saya keluar tidak memakai masker, oh saya akan pakai masker kalau saya ditegur. Oh luar biasa, istri Anda subscriber dengan 3,15 juta, dengan enaknya ngomong kayak gitu, dan dengan enaknya Anda minta maaf kayak gitu. Saya dan semua netizen sudah memaafkan ketika istri Anda bilang kayak gitu di YouTube kayak gitu. Siapa sih namanya, Giti Agatha ya kalau nggak salah. Giti Agatha sudah bersikap satria, sudah bersikap luar biasa. Dia meminta maaf pada para netizen, padahal itu adalah sikap dan perkataan istri Anda. Istri Anda belakangan minta maaf dan Anda bilang, oh istri saya cerdas, tapi orang lain saja yang tidak melihatnya dan tidak menyadari bahwa istri saya cerdas. Saking cerdasnya istri Anda bilang, oh saya tidak takut corona, walau kayak gitu, oh saya tidak pakai masker, luar biasa sekali. Anda ke McD terakhir kali itu tidak pakai masker dan kumpul bareng-bareng, Anda pikir itu siapa yang ke McD terakhir kali? Kodam Anda, jin Anda, atau ada orang yang gosok-gosok botol jin keluar terus, oh jin itu bernama Utap dan Indira Kalista, luar biasa sekali. Anda pikir itu akan menjadi masuk buku sejarah anak SS, anak PAUD, bahwa ada buku sejarah di anak PAUD bahwa McD Sarina akan menjadi sejarah luar biasa terakhir kali berada di tutup ketika corona, dan Anda masuk buku sejarah anak PAUD bahwa Anda terakhir kali sudah masuk ke McD Sarina terakhir kali, dan Anda masuk buku PAUD? Saya rasa tidak. Bahkan anak PAUD pun malas membaca bahwa Anda masuk ke McD Sarina terakhir kali, dan itu menjijikan sekali menurut saya. Gue bingung mau ngomong apa lagi, man. Yang jelas kayaknya itu, man, please man, AA Utap, Anda tuh sebagai pemimpin, pembina, penanggung jawab sikap dan perkataan istri Anda kayak gitu. Please lah, rubah sikap dan perkataan Anda kayak gitu, karena editor utama atas tindakan kita, atas perkataan kita itu ada di otak kita. Ketika otak kita tidak menjadi auditor baik atas tindakan dan perkataan kita, berarti ada yang salah dengan isi kepala Anda. Ketika ada yang salah dengan isi kepala Anda, maka Anda harus mengecek isi kepala Anda, apakah isi kepala Anda kualitasnya sudah baik atau KKW. Ya sih, itu aja. Please lah Utap, please lah Indira Kalista, please lah hormati dan hargai para perjuangan para tenaga medis di lapangan dalam melawan corona, dan please lah menghargai dan menghormati
sikap dan tindakan kami dalam melawan corona, dan please lah hormati dan hargai sikap para kaum kerbahan di rumah aja. Mereka di rumah aja, kami di rumah aja, gue di rumah aja ketika melawan corona, dan lo dengan bangganya ke Maggie Sarina, dengan bangga isi lo bilang, oh gue keluar tidak pakai masker. Oh shit man. Oke, itu aja sih. Tolonglah Utap, tolonglah Indra Kalista supaya menjadi lebih baik. Thank you.